Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal kedinasan. Oke, ini khususnya buat anak kelas 12, mungkin ya sangat penting, tapi kan penjelasan dari saya ini masih secara in global, belum secara bahasanya. Tekniknya belum sebegitu ahli ketimbang dari guru-guru yang sudah senior, jadi mohon maklumi ya. Oke, di sini ada soal X pangkat 3 Y pangkat 6 akar dari 3 dibagi akar dari X pangkat 2 Y pangkat 4. Kita bisa melihat di sini, kita bagi aja langsung 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Di sini 2 bagi 2, 1, Y pangkat 4, 4 bagi 2, jadi 2. Karena di sini sama, jadi nilainya pastilah 1. Nah, di sini berhubung tidak ada jawaban, mungkin soalnya adalah salah. Padahal ini soal USM STAN ya gitu. Mungkin kurang teliti aja atau gimana. Nah yang kedua, jika P sama dengan 2Q dengan Q-nya sama dengan 10R, maka P kuadrat tambah 100R kuadrat dibagi 100R kuadrat gimana? Ini tergantung kita lagi cara ngerjain. Tapi cara paling simpel adalah apa? Dengan mensubstitusi P kuadrat menjadi Q kuadrat. Semua yang ada di sini triksnya adalah ubah menjadi variabel yang tidak ada samanya dari numerator sama denominatornya. Menjadi di sini 4Q kuadrat tambah Q kuadrat bagi Q kuadrat sama dengan 5. Jawabannya adalah C. Terus untuk soal ini sendiri kalian bisa membagikan dengan bentuk kuadratik atau lebih mudah bahasanya kalian keluarkan dulu yang sama, tinggal kalian coret. Setelah mengeluarkan tinggal coret atas bawah, maka nilainya dibagi menjadi 2/3. Atau kalian membuat menjadi factorize dari yang di atas bisa juga. Hasilnya 2/3. Kalian lihat, keluarkan dulu yang dari yang sama, cukup ambil 2 untuk menjadikan dia kuadratik. Maka ketika sudah dapat, maka A tambah B sama A tambah B-nya bisa dicoret. Maka meninggalkan siapa? Meninggalkan minus 1 hasilnya. Nah, untuk soal yang ini nomor 5, 58,44 kuadrat dikurang 41,56 kuadrat ini merupakan apa? Iya, bujur, merupakan kuadratik. Nah, jadi ini kita pisah dulu, dikuadratikan, ditambah 6 kuadrat, selesaikan, maka hasilnya menjadi 1724. Terus, akar 56 dikurang 36, akar 156 dikurang 36, 120, maka 2 akar 30. Kalian harus tahu, akar 30 ini adalah sudah pasti lebih dari 5. Maka 2 kali 5 nilainya adalah 10. Berarti pembaginya ini lebih dari 10. Angka yang tepatnya kita tidak tahu karena kita tidak menggunakan kalkulator ya. Nah, terus kalau kita misalkan aja angkanya 10 yang kita ambil, 100.724 dibagi 10 nilainya 172,4. Sedangkan pembaginya ini lebih dari 10. Berarti otomatis 172,4 ini hasilnya lebih kecil dari ini. Berarti yang lebih kecil dari ini cuma ada 168,8. Jadi kita tidak memerlukan kalkulator untuk angka yang tepatnya. Kita cuman perlu berapa perkiraan angkanya. Nah, sama di sini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 3X1 X2. Berarti kalian selesaikan menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 ditambah 3X1 X2. Ini menjadi X1 kali X2. X1 tambah X2-nya adalah 3. X1 kali X2-nya ada 7. Berarti 3 kuadrat 9 tambah 7, 16. Untuk soal ini, yang diketahui adalah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Maka kita bisa menyelesaikan menyederhanakannya menjadi X kuadrat Y pangkat 3 sama dengan 128, terus Y per 2 sama dengan 4 per Y. Kalau kita selesaikan, maka kita mendapatkan X-nya sama dengan 4, dengan Y-nya sama dengan 2. Terus pertanyaannya, kalau kita mencari Z, kemungkinan ya ini soalnya salah juga, karena kalau kita selesaikan, 0 sama dengan minus 54. Ini nggak tahu dari mana nolnya. Tapi kalau kita ganti nilai Z di sebelah sini jadi minus, maka jawabannya ada, nilainya 9. Kemungkinan seperti saya bilang sebelumnya adalah salah soal. Nah, soal untuk nomor ini, kalian perhatikan polanya. Di sini pangkat 4, sini pangkat 3. Berarti kalian keluarkan
variabel A-nya, bentuklah menjadi seperti ini, seperti yang di X sama dengan, terus sisanya kalian masukin ke dalam. Enggak, maksudnya sisa dari yang A pangkat 4, A pangkat 3 ini berapa? Maka menjadi 2A tambah 2A tambah 1. Maka sudah pasti Y ini adalah lebih besar dari si X. Oke, nomor 9 ini adalah diketahui A dan B bilangan positif dan A lebih besar dari B. Cara yang paling mudahnya kalian mensubstitusi suatu angka ke dalam persamaan ini, maka kalian akan mendapatkan hasilnya pastilah X lebih besar dari Y. Atau kalian mau step by step, kalian kerjakan aja semua variabel X dan Y-nya disepakatkan 2. Terus dapatlah juga 1 sama dengan 0,2. Kalau saya misalkan juga angkanya akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga angkanya dimisahkan kan. Jadi terserah kalian caranya mau yang bagaimana. Oke. Nah, di sini jika X adalah muncul jumlah mata dadu 5 atau 6 pada kejadian pelemparan 2 buah mata dadu secara bersamaan dan Y adalah sepertiga dari 5/6. Nah, muncul jumlah mata dadu 5 atau 6, maka rumusnya apa? P5 union 6, maka menjadi P5 ditambah P6. P5 itu berapa banyak? Jadi kalian bisa menghitungnya menggunakan pakai tabel atau kalian cara manual yang mencacah angka seperti 1/4, 2/3, dan etc. Maka hasilnya menjadi 1/4. Nah, 1/4 ini kan sama dengan nilainya 0,25. Kalau yang Y ini kan nilainya sepertiga dari 5/6. Tinggal kalian hitung jadi 5/18. Bisa juga kalian tidak perlu menyelesaikan menjadi 0,27. Kalian bisa aja menyelesaikannya menjadi 5/18 dibanding dengan 1/4. Nah, lebih besar mana gitu? Ternyata lebih besar dari yang si Y. Maka jawabannya adalah Y lebih besar dari X. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 11 ini, jika P sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai plus 16 dan Q sama dengan 3 tambah 5 sampai 23, maka apa hubungannya antara P sama Q? Nah, P di sini kita tahu dia menggunakan rumus apa? Ya, ini dia menggunakan barisan aritmatik. Ya, dia menggunakan barisan aritmatik. Jadi kalian hitung dulu. Bukan hitung yang 2 ditambah 3 tambah 4 tambah sampai 16, bisa sih secara manual kalau kalian punya banyak waktu. Tapi kalau kalian tidak punya banyak waktu, jadi kalian tinggal lihat di depan sampai ke belakang. Kalau dia starting 2 dan angkanya tidak meloncat, 2 dengan 16, berarti di sini ada 15 sukunya. Sukunya ada 15, berarti makanya jadi 15 dibagi dengan 2 karena rumusnya. 2 ini adalah bilangan pertamanya atau suku pertamanya ditambah dengan suku terakhir. 2 ditambah 16 sama dengan 18, 18 bagi 2 sama dengan 9, 9 kali 15 sama dengan 135. Terus sama halnya juga dengan Q. Q-nya itu start dari 3. 3 ke 5 sampai 23 itu berapa kali dia? Ternyata dia ada 11 sukunya. 11 suku, rumusnya sama, maka mendapatkan 143. Dan ternyata Q-nya lebih besar daripada P. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 12. Nah, di sini Agung dan Rama tinggal bersama. Jika X menit adalah waktu Rama pergi ke kolam renang dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti kita tulis apa? Rama, kecepatan itu dilambangkan dengan V 40 km per jam. Dengan waktu, dia ada waktunya. Maka T-nya kita misalkan sama dengan X menit karena kita tidak tahu berapa waktunya. Terus di sini ada Y-nya sama dengan 60 menit, yaitu waktu yang diperlukan Agung menuju kolam. Berarti T sama dengan Y menit. Ya kan? T sama dengan Y menit. Karena Y menitnya tadi 60 menit, kita bisa merubah menjadi jam, yaitu 1 jam. Terus dengan kecepatannya yaitu 15 km per jam. Karena kecepatan sama dengan 15 km per jam, dan Y-nya dia diketahui, maka kita selesaikan dulu punya si Agung. Maka punya Agung menjadi apa? S sama dengan V per T. P dikali T. P-nya ada kecepatannya 15 km per jam, dikali T-nya 1 jam. Kenapa kita mengalihkan ini tanpa satuan? Karena kita sudah tahu dia adalah kilometer per jam dengan jam. Maka jadi 15 km. Terus dia kan menempuh jaraknya sama ya. Berdua orang ini dia sama-sama tujuannya kemana? Ke kolam renang. Maka kita bisa memakai persamaan nilai S ini ke dalam persamaan si Rama tersebut. Maka T-nya adalah sama dengan S per P.
S-nya adalah 15 dibagi 40 atau 3/8 jam. Nah, 3/8 jam karena dia untuk X ini dia mintanya menit, maka ubah lagi 3/8 ini dikalikan dengan 60 menit, maka menjadi 90/4 atau 22,5. Maka nilai Y-nya lebih besar dari si X. Berikutnya, di dalam keluarga Dani memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dani menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 anak dan 1 anak. Oke, jadi kita misalkan di sini ayah atau ibu memiliki 2 anak, maka kita letakkan bapak 2 anak dan ibu memiliki 1 anak. Ibu dia memiliki 1 anak. Dengan total saudara Dani ada 5. Berarti kita hitung, Dani cuma 1, berarti ada 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Berarti jumlah saudara kandung Doni adalah 1. Oke. Sebuah gedung memiliki 5 lantai, salah satu di antara kelima lantai tersebut hanya memiliki 2 ruangan. 4 lantai lainnya masing-masing memiliki 4 ruangan. Jika A 3 kali jumlah lantai gedung dan B jumlah ruangan di dalam gedung, maka kita tahu ada 4 lantai yang 4 lantai yang satu lantainya masing-masing 3. Nah, berarti lihat jika A 3 kali jumlah lantai B, 3 kali jumlah lantai gedung. Berarti karena satu gedung ini memiliki 5 lantai, maka 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan B jumlah ruangan di dalam gedung. B jumlah ruangan di dalam gedung. Berarti karena ada 4 lantai yang isinya 4 lantai yang masing-masing isinya 4 ruangan, maka 4 dikali 4 tambah 1 lantai yang isinya 2, maka 18. Maka A lebih kecil dari B. Maka jawabannya D. Oke, soal berikutnya. Rekor seorang tukang mengecat sebuah ruangan adalah 9 jam 54 menit dan 120 detik. Berapa menitkah sebenarnya waktu yang diperlukan oleh tukang tersebut untuk menyelesaikan tugasnya? Ubah aja semuanya jadi menit. Berarti 1 jam dikali 60 detik dibagi dengan 60, maka menjadi hasilnya 596 menit. A, B, C adalah bilangan positif jika A dinaikkan 25% dan B diturunkan 20%, maka nilai C sekarang adalah apa? Kita selesaikan dulu persamaan ini menjadi bentuk lebih sederhana, menjadi 6AB sama dengan 2C. Karena A dinaikkan 25%, maka A-nya ditambah dengan 0,25 dan B diturunkan 20%, maka B dikurang 0,2 sama dengan 2C. Berarti 6 kali 1,25 sama dikali 0,8 sama dengan 2C. Maka nilai C-nya adalah 3 kali 1,25 kali 0,8. Dia tidak ada perubahan. Maka jawabannya adalah E. Berapakah pertumbuhan volume akuarium berbentuk kerucut jika tingginya ditambah menjadi 3 kali tinggi akuarium semula? Karena rumus kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Kemudian pi aksen atau pi yang kedua setelah ditambahkan 3 kali tinggi akuarium, maka di sini 3 tingginya 3 dikali 3 dibagi 3 dicoret, maka menjadi pi aksen sama dengan 3 kali pi. Artinya 3 kali lebih besar daripada 3 kali lebih tinggi daripada akuarium yang semula. Nomor 18. Nah, di sini berat badan Rosa 1,5 kali berat badan Sari. Berat badan Tina 5/8 dari berat berat Vera. Berat badan Sari 40% dari berat badan Tina. Dan berat badan Umi 120% dari berat badan Rosa. Di antara 5 orang tersebut yang paling kurus siapa? Kita lihat di sini. R sama dengan 1,5S bisa menjadi R 3/2S. Dan T-nya 5/8 pi. S-nya kita ubah menjadi bentuk ini 2/5T dan U-nya 6/5R. Kita lihat R ini lebih besar daripada S. T ini lebih kecil daripada V. T di sini lebih besar dari S dan U di sini lebih besar dari R. Jadi kita bisa langsung urutkan dari persamaan ini. Lihat siapa yang paling besar? U. Kita nggak tahu letak posisi exactly-nya nantinya seperti apa. Tapi kita lihat dulu di sini. U lebih besar dari R. U lebih besar dari R, maka kita letakkan U di atas, lebih besar dari R. R ini lebih besar dari S. R lebih besar dari S. Oke, R memang lebih besar dari S, tapi di sini ada lagi. T ini lebih besar dari S, berarti T ini otomatis dia di atas S. Sudah pasti itu di atas S. V ini lebih besar dari T. V lebih besar dari T. Jadi kemungkinan
URVT-nya kayak gini. Opsi 1, tapi ada opsi 2. Opsi 2 dia bisa ditukar. Siapa yang bisa ditukar? Di antara U, V, dan R itu bisa ditukar. Karena apa? Kita kada tahu angka yang tepatnya. Karena kita yang ditanya cuma siapa yang paling kurus di sini, maka kelihatanlah di hari opsi 1 adalah si Sari. Nah, di sini harga 5 porsi gudeg, 4 porsi pecel 80.800. Berarti 5 gudeg tambah 4 pecel 80.800. Sedangkan harga 2 gudeg tambah 3 pecel, 2 gudeg tambah 3 pecel sama dengan 44.500. Berapakah harga 3 gudeg tambah 1 porsi? 3 gudeg tambah 1 porsi. Ya ini tinggal diselesaikan aja, tinggal dengan apa? Dengan kita kurangkan. 5 gudeg kurang 2 gudeg, 2 gudeg sama dengan 3 gudeg ditambah 1 P, jadi 36.300. Ini langsung kita lihat, hati-hati ya di sini. Oke, nomor 20. Pesawat P tinggal landas pada pukul 2 dan terbang dengan kecepatan konstan X km per jam. Pesawat Q tinggal landas pada pukul 3.30 dengan rute yang sama dengan P, tetapi dengan kecepatan Y km per jam. Jika Y lebih besar daripada X, berapa jam setelah pukul 3.30 pesawat Q akan menyusul pesawat P? Yang pertama kita tahu adalah di sini. Y lebih besar dari X. Oke, Y lebih besar dari X. Kemudian P dengan Q ini memiliki rute yang sama. Artinya jarak dia yang tempuh antara P dengan Q ini sama. P ini dia starting point-nya mulai jam 2. Sedangkan Q ini dia starting point-nya dengan 3.30. Nah, SP sama dengan SQ. Kenapa? Karena landasannya sama, jaraknya sama. Nah, dari sini kita akan mengapakan dulu? Menyamakan dulu. P ini kan jam 2, Q ini jam 3.30. Bedanya adalah 1,5 jam. Beda 1,5 jam. Di sini kita misalkan kecepatan P itu X, kecepatan Q itu Y. Berarti X-nya ini dikalikan dengan bedanya. Beda antara P sama Q ini 30. Berarti 1,5 jam atau kita kalikan X kali 3/2. Tapi kan masih ada sisa jarak P ini sampai ke landasan yang akhir atau rute yang akhirnya. Berarti yang sisanya adalah X dikali T. Sedangkan Q ini langsung aja Y dikali T. Maka SP sama dengan SQ. Berarti apa? Kecepatan S-nya berarti apa? X dikali 3/2 ditambah X dikali T. Berarti sama dengan YT. Kita pindahkan ruas yang sama variabel T-nya. Maka T jadi apa? 3X per 2Y dikurang X. Maka jawaban yang tepat adalah E. Oke, terima kasih. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.